Berapa PPN di Jerman? PPN atau VAT (Value Added Tax) di Jerman adalah 19%, dan ada pengurangan untuk barang dan jasa tertentu seperti makanan, buku, perawatan medis, gigi, dan akomodasi hotel, yaitu 7%. Bahkan ada pengecualian dari VAT seperti pengiriman ekspor, pasokan barang intrakomunitas, layanan oleh kelompok profesional, keuangan, layanan budaya, dan layanan sukarela. Besar juga ya, 19%. Sebenarnya enggak juga sih kalau misalkan kita bandingkan dengan rata-rata pendapatan dan daya beli masyarakat Jerman. Katakanlah pendapatan rata-rata warga Jerman, average gross income-nya kita ambil yang 4.100 euro. Average net income 2.600 euro dengan asumsi untuk pengeluaran lain-lain sekitar 35%. Terus kita ambil contoh misalkan harga bensin per liter setelah VAT 19% itu jadi 1,68 euro. Nah, maka harga 1 liter bensin dibanding dengan income atau pendapatannya itu adalah 1,68 per 2.600, yaitu 0,065%. Dengan kata lain, daya belinya adalah bisa membeli 1.547 liter bensin per bulan. Sementara di Indonesia kita ambil contoh misalkan harga Pertamax bersubsidi, yaitu non subsidi, yaitu 12.100 per liter. Sementara rata-rata pendapatan bersih bulanan kita ambil misalkan sektor informal yang tinggi di DIY itu dibulatkan jadi katakanlah 1,75 juta gitu. Jadi harga 1 liter bensin dibanding dengan income atau pendapatannya adalah 12.100 per 1.750.000, itu adalah 0,69%. Dengan kata lain, daya belinya hanyalah bisa membeli 1.750.000 per 12.100, yaitu 145 liter bensin Pertamax per bulan. Nah, jadi daya belinya memang beda antara di Jerman dengan di Indonesia, sehingga dengan PPN yang 19% untuk daya beli masyarakat yang tinggi itu masih relatif terjangkau dan rendah. Itulah kenapa kita tidak heran di negara-negara Eropa tarif nominal persentase PPN-nya itu memang terlihat tinggi. Di Jerman misalkan 19%, Prancis 20%, Swedia 25%, termasuk yang tertinggi di Eropa. Nah, dibandingkan dengan negara-negara ASEAN seperti misalkan Myanmar 5%, Malaysia 6% untuk service, 10% untuk sales. Nah, di Thailand 7%, Laos 7%, Singapura 8%, Vietnam 10%, Kamboja 10%, Filipina 12%, dan Brunei sepertinya nggak ada sistem PPN ya. Nah, di Jerman pajaknya dialokasikan untuk apa saja? Dialokasikan untuk perawatan kesehatan yang universal. Ada juga tunjangan untuk pengangguran, pensiun, pendidikan gratis atau bersubsidi, pendidikan gratis bahkan sejak dari pendidikan dasar sampai pendidikan tinggi ya. Kemudian ada bantuan perumahan juga. Nah, pajaknya itu didistribusikan lagi juga untuk menciptakan keadilan sosial, menawarkan keamanan finansial untuk seluruh warga negara. Misalkan pas lagi nganggur, sakit, atau pensiun. Kemudian sistem perawatan kesehatan publik itu hampir universal, kualitasnya relatif setara dan memastikan akses ke perawatan medis yang berkualitas bagi semua penduduk. Pendidikan juga disubsidi besar-besaran oleh pajak. Nah, pajak digunakan untuk mempertahankan standar pendidikan dan bisa diakses oleh semua warga negara. Sebagian besar pajak juga digunakan untuk mendanai jaminan sosial, pensiun, dan dukungan disabilitas. Memang kalau melihat kebutuhan negara itu akan lebih cenderung untuk inginnya menaikkan persentase pajak ya. Tapi sebetulnya ada opsi alternatif lain untuk mendapatkan pemasukan bagi negara. Misalkan dengan meningkatkan cukai pajak untuk barang-barang tertentu
seperti rokok, minuman beralkohol atau plastik sekali pakai. Kemudian juga bisa menerapkan atau menaikkan PPNBM, pajak penjualan atas barang mewah. Itu seperti kendaraan mewah, perhiasan, atau barang-barang mewah yang lainnya. Bisa juga dengan menerapkan pajak karbon, yaitu pajak yang dikenakan ke emisi karbon dari kegiatan industri dan transportasi. Nah, selain bisa meningkatkan pendapatan, juga bisa untuk mendukung perlindungan lingkungan. Kemudian pengelolaan sumber daya alam yang lebih efisien dan mengurangi kebocoran pendapatan. Korupsi yang baru-baru ini vonisnya ringan itu yang juga jadi konsen masyarakat. Kemudian peningkatan investasi di sektor strategis seperti energi terbarukan, transportasi publik, dan digitalisasi. Opsi lainnya, pajak kekayaan untuk mengurangi kesenjangan pemerataan. Pajak dikenakan ke individu yang kekayaannya sangat tinggi, jadi supaya terdistribusi dengan lebih merata. Kemudian bisa juga pajak untuk barang-barang berbahaya, seperti pajak tambahan pada produk yang merusak lingkungan atau kesehatan, seperti plastik sekali pakai tadi sudah disebutkan, juga atau minuman berpemanis. Nah, jadi masih banyak opsi bagi negara yang lebih pro ke rakyat kecil menengah.